Hai semuanya, jumpa lagi di video pembahasan soal psikologi SPPI. Buat teman-teman para pejuang SPPI, wajib banget tonton video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dulu Apta School, terus like dan komen sebanyak-banyaknya di video ini dan video-video yang lainnya biar teman-teman gak ketinggalan video dari Apta School juga, nyalain juga tombol loncengnya. Yuk, kita masuk ke soal yang pertama. Di soal ini aku punya soal silogisme lagi nih. Ada dua premis. Premis ke-1 bilang bahwa setiap menteri adalah bidak. Premis keduanya, setiap bidak tidak berpengalaman. Jadi teman-teman, pasti nih setiap menteri itu, semua menteri termasuk ke dalam bidak. Kalau aku punya himpunan menteri di sini nih, menteri. Nah, pasti semua menteri ini dia termasuk ke dalam bidak. Terus, setiap bidak tidak berpengalaman, artinya semua bidak ini juga tidak berpengalaman. Oke, kita masuk ke kesimpulannya yuk. Kesimpulan yang pertama, setiap menteri tidak berpengalaman. Karena setiap menteri itu termasuk ke dalam bidak, dan setiap bidak termasuk ke dalam tidak berpengalaman, artinya kesimpulan satu ini benar. Lanjut, kesimpulan yang kedua. Beberapa yang tidak berpengalaman adalah bidak. Nih teman-teman perhatikan lagi ke diagramnya nih. Di sini karena hanya sebagian aja nih bidaknya hanya sebagian di sini yang termasuk tidak berpengalaman. Artinya ada juga kan ya mungkin di sebelah sini, mungkin di sebelah sini. Oleh karena itu, kesimpulan kedua ini juga benar. Kalau begitu, berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, maka opsi jawaban yang tepat adalah opsi E. Karena kesimpulan 1 dan kesimpulan 2 itu sama-sama benar. Wah, ternyata mudah ya. Oke, aku akan lanjut lagi nih. Kita masuk ke soal yang kedua. Nih, masih ada soal silogisme di sini. Kita mulai yuk. Premis kesatunya bilang bahwa semua musisi adalah seniman. Premis keduanya, beberapa seniman adalah pelukis. Kita gambar-gambar lagi yuk. Di sini ada musisi, yang dimana semua musisi ini dia termasuk ke dalam seniman. Oke, lanjut lagi. Tapi hanya beberapa seniman dia yang termasuk ke dalam pelukis. Ini nih, beberapa yang dimaksud ini yang aku arsir ini. Nah, kita nggak tahu apakah pelukis itu punya hubungan sama musisi apa enggak. Jadi kita ambil yang pasti-pasti aja. Yang berupa kemungkinan disingkirkan dulu. Oke, kita masuk ke kesimpulan pertama. Beberapa musisi adalah pelukis. Oke, kita lihat nih teman-teman. Apakah iya beberapa musisi itu pelukis? Ternyata tidak ya. Bisa jadi mungkin kalau misalnya musisinya ada di sini. Tapi berdasarkan premis yang diberikan, soal yang diberikan ke kita, hubungan ini tidak dapat ditentukan. Artinya kesimpulan pertama salah. Oke, masuk ke kesimpulan yang kedua. Semua seniman adalah musisi. Oh, ini salah. Bukan berarti bahwa kalau semua musisi itu seniman, ini ya, semua musisi seniman, bukan berarti semua senimannya adalah musisi. Karena di sini mungkin bisa aja yang lain nih, misalnya apa ya, bukan pianis, misalnya pelukis, misalnya anak teater, dan lain-lain. Jadi kesimpulan kedua ini juga salah. Teman-teman lihat aja diagramnya seperti ini ya. Berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, maka opsi jawaban yang tepat adalah kedua-duanya salah atau tidak ada kesimpulan yang benar. Wah, ternyata mudah ya soal seperti ini. Teman-teman pasti bisa. Biar teman-teman lebih bisa lagi, teman-teman bisa coba
bimbel ini nih, aku punya satu rekomendasi, namanya bimbel SPPI Aptaskul. Nah, di bimbel ini nanti banyak banget nih soal-soalnya yang bisa teman-teman kerjain. Ada tes kognitif, terus juga ada verbalnya, ada penalarannya, ada kuantitatif, past hand-nya, kepribadian, kecermatan. Terus di sini juga ada simulasi mental ideologinya. Ada hasil simulasi yang udah kita kerjain juga nih. Terus ada materinya juga ternyata. Ada yang modul, teman-teman bisa buka aja, nanti bisa di-download. Dan juga ada yang berupa video pembelajaran. Nih, langganannya itu teman-teman akan aktif selama 1 tahun. Nih, lihat punya aku masih aktif 363 hari lagi. Jadi, teman-teman langganan sekali itu akan aktif selama 1 tahun. Gampang banget, tinggal klik link yang ada di description box di bawah ya. Langganannya cukup 99.000 untuk 1 tahun. Gimana? Gampang banget kan ya? Ayo kita masuk lagi ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, aku masih punya soal silogisme nih. Tuh, yuk kita mulai bahas. Semua katak adalah bulat. Terus, premis yang keduanya, beberapa bulat adalah donat. Nah, kalau kita gambar ini kataknya. Karena semua katak itu dia termasuk ke dalam bulat. Terus, beberapa bulat adalah donat. Nah, ini donat. Sama ya seperti gambar yang kedua tadi. Karena di sini juga kita nggak tahu nih hubungannya katak sama donat apa nih, nggak disebutkan di dalam premis. Yuk kita bahas kesimpulannya. Yang pertama, beberapa donat adalah bulat. Oke, kita lihat. Ini nih beberapanya nih yang dimaksud, yang aku arsir. Beberapa donat ternyata dia termasuk ke dalam bulat. Artinya kesimpulan yang pertama itu betul. Terus kalau kesimpulan kedua gimana nih? Semua katak adalah donat. Oh tidak. Bahkan kita nggak tahu beberapa katak itu termasuk donat atau bukan. Pasti kalau semuanya termasuk donat ya juga salah nih. Lihat aja gambarnya di sini. Artinya kesimpulan kedua salah. Kalau begitu kita punya berdasarkan pernyataan dan kesimpulan, ternyata opsi jawaban yang tepat itu ada pada opsi A. Hanya kesimpulan satu yang benar. Oh alah, jadi gitu toh cara ngerjainnya. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kalau tadi aku punya soal silogisme, sekarang aku punya soal figural. Wah, kelihatannya gampang nih. Kita hanya perlu mencari bagian yang kosong di sini, bagian di kanan bawahnya ini ya. Kita lihat aja nih, mainkan imajinasi teman-teman terhadap 5 opsi yang udah disediain. Teman-teman boleh lihat di sini, dia itu ada garis yang miringnya ke kiri bawah ya, atau ke kanan atas lah sama aja. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan opsi jawabannya mana nih yang garisnya hampir seperti itu. Kalau opsi C udah pasti salah karena dia miringnya ke kanan bawah sama seperti yang sebelah kiri. Opsi D juga salah nih karena apa? Sama dia miringnya ke bawah juga. Kalau begitu kita cari mana ya opsi yang betul. Ternyata kalau teman-teman perhatikan opsi yang betul itu karena di sini itu ada ini nih. Nah, kalau kita ambil bagian yang sebelah yang aku tandain ini, kita arsir lah ya. Nah, otomatis di ujungnya itu pasti ada hitam dulu. Ternyata dari A, B, dan E yang ada hitamnya itu yang A ujungnya. Otomatis ini yang betul jawaban A. Aku akan buktikan. Aku akan duplikat gambar ini, terus aku crop, dan aku tempel di soalnya. Apakah betul ya? Nah, aku akan tempel. 1, 2, 3. Ternyata jawabannya benar. Nah, gampang kan ya? Lebih gampang lagi, teman-teman coba deh langganan di Aptaskul. Nih aku liatin lagi. Cukup 99.000 aja dari harga 800.000. Promo hari ini jadi 99.000. Teman-teman udah bisa dapetin manfaat yang banyak banget. Ada mentoring online setiap materi, ada tryout CAT psikologi SPPI-nya, ada tryout mental ideologi,
Ada video dan modul psikologi SPPI-nya, ada modul mental ideologi, 3.000 plus soal dan pembahasan, serta teman-teman kalau udah langganan menjadi member premium nih, bisa masuk ke grup diskusi pejuang SPPI. Grupnya ada di Telegram ya, hanya bisa diakses oleh member premium. Premiumnya murah banget, cuma 99.000 dia untuk 1 tahun, jadi akan dibimbing 1 tahun penuh. Tinggal klik aja link yang ada di deskripsi di bawah ya teman-teman, atau teman-teman bisa akses melalui link ini, bit.ly/bimbel SPPI. Yuk cepetan, kuotanya terbatas loh guys. Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal berikutnya aku masih punya soal figural nih, kayaknya teman-teman pasti bisa ya. Lihat dari soal keempat tadi, kita bikin soal kelima nih, pasti mudah. Oke, tentukan gambar yang tepat untuk melengkapi bagian yang kosong. Ternyata bagian yang kosong itu ada di sebelah apa ini? Kiri lah ya. Lihat aja garis-garisnya nih. Kalau kita sambungin, pasti ini akan menjadi seperti ini. Kenapa kok bisa gitu, Kak? Lihat aja nih sampingnya. Dia agak mirip-mirip kan ya. Nah, terus bawahnya ini dia berarti gabungan dari sebelah sini nih ya. Nah, tinggal dicari deh dia yang punya satu segitiga. Kalau misalnya yang A nih, dia ada segitiganya 2, berarti udah salah nih ya, ini salah. Terus yang mana lagi? Kalau B, masa dia nggak di tengah? Salah. Terus yang D, oh ini udah jelas salah nih. Yang E juga salah. Ternyata jawaban yang tepat itu ada di opsi C. Teman-teman mainkan ya logikanya, mainkan imajinasinya. Nih, coba aku buktiin lagi. Aku akan duplikat, terus aku crop. Apakah betul ya jawabannya di opsi C? Yuk, ini aku crop dulu. Nah, yuk kita buktikan. 1, 2, 3. Ternyata jawabannya betul. Wah, gampang banget soal-soalnya. Pasti teman-teman bisa deh ngerjain soal psikologi SPP ini. Selamat belajar ya teman-teman. Tetap semangat. Kita lanjut ke part berikutnya. Bye-bye.